Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama untuk boleh beribadah di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita tahu bahwa dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah kita dengan segala pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih-Nya damai-Nya besar, kalahkan takutan dalam kasih-Nya ku teguh. Dan Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu dunia ajalku, tiada yang dapat pisahkan, ku dari tangan kasih-Nya. Dia panggil pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua jemaat GKKA, baik yang ada di Banjarmasin, di Jakarta, dan semua Bapak Ibu Saudara yang saat ini bergabung bersama-sama untuk beribadah.
Bapak Ibu, inilah hari perhentian Tuhan. Dan di hari ini kembali Tuhan memanggil kita untuk sama-sama datang bersekutu di hadapannya. Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama denganku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sekali lagi saya mengundang untuk semua jemaat Tuhan, mari berdiri dengan penuh hormat. Kita meyakini bahwa saat ini ibadah kita bisa berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Ketika kita telah percaya kepada Kristus, biarlah kita hidup bagi Kristus yang telah mati dan rela mati bagi dosa kita. Dialah Sang Juru Selamat yang penuh kasih. Marilah kita angkat suara kita bernyanyi, kita masyurkan namanya yang kudus. Syurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, nyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Dia basuh dosaku, Dia bertahta tinggi. Bernyanyilah dengan hati Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yesus Tuhan, tahtanya Allah. Puji kerajaan diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari saya mengajak kita semua dengan segala kerendahan hati datang di hadapan Tuhan. Dengan mengingat semua pelanggaran yang sudah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Bersama-sama kita akan mengaku dosa di dalam litani pengakuan dosa. Dan saya sangat berharap ini merupakan doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena itu mari dengan segenap hati, sungguh-sungguh kita naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, Semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan.
tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Engkau ingat. Tetapi ingatlah padaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah pada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Mari sama-sama kita katakan, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan kasih setianya, sesuai dengan kebaikannya, Tuhan mendengarkan setiap seru doa kita. Dan dengarlah berita anugerah bagi semua kita yang sudah bersungguh-sungguh menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Roma 8 ayat 37 sampai 39 berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kristuslah yang utama di dalam segala hal. Menjadi pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Kristus. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri. Marilah dengan sukacita kita kembali memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua dan ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Kristuslah pengharapan yang besar bagi kita semua. Marilah, saatnya kita datang kepadanya. Biarlah Dia yang menuntun jalan hidup kita kepada kebenaran. Sehingga kita semua boleh dipenuhi oleh kasih Allah. Dan hati dan pikiran kita juga dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh.
datang untuk menyelamatkan kita, umatnya yang hina. Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya. Walau hina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena matinya Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan, dan kita menaruh pengharapan hanya kepadanya. Tidak perlu kita takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita pegang janji Tuhan yang adalah jaminan bagi hidup kita. Tiada yang dapat memisahkan kasih Allah bagi kita. Kita boleh melihat bahwa pada akhirnya kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah kita tetap percaya, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan apapun di dalam hidup kita. dalam hatiku tergentar, kuasanya Dia dalamku, memenuhinya ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya. Dia yang panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku terus. Mari kita berdoa. Di dalam anugerah Tuhan, saat ini kami semua berkumpul. Di dalam anugerah Tuhan, masing-masing kami berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk kembali belajar dan mengenal Kristus lebih dalam. Tuhan, saat ini hamba-Mu memohon, berikan ketenangan hati dan pikiran bagi setiap kami yang saat ini sudah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berikan ketenangan hati dan pikiran bagi hamba-Mu. Izinkan hamba-Mu menikmati waktu-waktu pemberitaan firman ini. Biarlah firman Tuhan berbicara secara pribadi dan dengan kuat untuk kami masing-masing. Karena kami membutuhkan firman Tuhan. Kami membutuhkan untuk mengenal Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai semua ruangan tempat kami masing-masing berada. Dan Tuhan menguasai semua perangkat yang kami pakai. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang berharga. Karena ada firman yang berkuasa, berbicara bagi kami semua. Berkata-katalah, karena kami siap mendengar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom semua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya harap kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan sungguh-sungguh siap untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, walaupun sudah 1,5 tahun kita harus beribadah secara online, tapi saya sangat bersyukur kalau Bapak Ibu masih tetap memilih untuk ada di depan layar TV, di depan gadget masing-masing, untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita bersekutu dan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Dan saya rindu bagi Bapak Ibu yang sudah lama mungkin sudah mulai malas-malasan. Mari semangat lagi, semangat lagi. Jangan biarkan kondisi mengalahkan kita. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita.
satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang sama-sama akan kita renungkan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya pikir tidak keberatan ya kalau Bapak Ibu semua boleh berdiri lagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun silakan berdiri sama-sama. Kita membaca satu ayat firman Tuhan tersebut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Silahkan duduk kembali semuanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, bulan ini kita akan fokus tentang pengajaran iman Kristen dalam keluarga kita masing-masing untuk bulan September ini. Minggu lalu sudah dimulai dengan kita diajarkan kembali apa artinya anugerah, kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga dengan keluarga-keluarga kembali diingatkan tentang iman, tentang dasar-dasar iman Kristen, menolong untuk diri sendiri juga semakin paham tentang Yesus, tentang Allah, tentang iman Kristen, dan juga nantinya diharapkan bisa memberitakannya, bisa menyampaikannya kepada orang lain yang belum kenal Tuhan. Dan minggu ini tema kita adalah tentang Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang sudah kita bacakan, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan dialah satu-satunya juru selamat dunia. Bapak Ibu, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan terkait tentang Yesus. Yesus, oke. Kalau ada orang yang menanyakan Bapak Ibu Saudara, siapa sih Yesus itu? Kita akan jawab, Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Siapa Yesus? Yesus itu juru selamat. Oh iya, benar sekali. Kalau kemudian pertanyaannya jadi banyak, apa artinya Yesus itu adalah juru selamat? Artinya Yesus itu adalah seseorang yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oke. Yesus adalah orang yang sudah menebus dosa manusia. Apakah hanya Yesus yang bisa melakukannya? Memangnya orang lain gak bisa? Bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia juga mau mati di kayu salib juga untuk orang lain? Mungkin untuk keluarganya, mungkin untuk orang tuanya. Apakah dia juga adalah juru selamat? Ayo mulai mikir. Kalau ada orang yang mau mati untuk orang lain disalib, dia juru selamat enggak ya? Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan selanjutnya. Percayakah Anda bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Nah, ini dia. Ajaran Kristen sih bilang begitu, tapi saya dengar orang-orang juga bilang enggak cuma Yesus sih. Banyak juga kok yang lain, ajaran lain yang bilang keselamatan itu ada kok di luar Yesus. Nah, mulai bingung lagi. Oke lah. Jika kita adalah orang percaya, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, seharusnya kita punya jawaban yang sama Bapak Ibu. Seharusnya kita tidak bingung dengan pertanyaan ini. Karena jawaban kita satu, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Jawaban kita pasti sama, seharusnya. Tapi ketika ditanyakan lagi bagian selanjutnya, kalau dikatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, alasannya apa? Alasan yang paling dasar apa? Yang paling mendasar sehingga ada kata satu-satunya, gak ada yang lain. Padahal banyak loh yang mengklaim bisa kok untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Tapi kenapa kita harus yakin bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat? Saya harap Bapak Ibu tidak kebingungan untuk menjawabnya. Saya harap kita semua sudah paham untuk menjawabnya. Saya harap kita tidak ada yang bilang, gini Losa sebenarnya saya mau ngerti tapi gak bisa menjelaskannya kenapa. Saya harap tidak seperti itu. Dan kalaupun ada kita yang saat ini mendengar pertanyaan ini dan kemudian merasa saya belum paham. Mari kita sama-sama belajar lagi.
Saya juga akan belajar bersama-sama ketika saya menyampaikan ini. Kita sama-sama belajar sehingga kita nanti bisa meyakini ketika nanti pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu sudah paham, Bapak Ibu mengerti bagaimana untuk menjawabnya, dan Bapak Ibu akan melihat kedahsyatan dan keabsolutan. The only one Jesus who can save us. Satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita, mengatasi dosa. Dosa, aduh, ini kalau sudah bicara dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Kenapa sih? Kalau setiap penyampaian firman Tuhan pastilah disinggung dosa, dosa. Seolah-olah masalah dosa ini dibesar-besarkan sekali. Kenapa sih harus dosa lagi, balik lagi ke dosa, balik lagi ke dosa? Nah, mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Kenapa Yesus harus dikaitkan lagi dengan dosa? Kenapa? Memangnya kalau saya berdosa kenapa? Dan apakah masalah dosa itu dibuat sebegitu rumitnya oleh Tuhan? Kalau dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, kenapa Yesus harus datang? Kenapa Allah harus capek-capek memikirkan caranya? Harus pakai Yesus yang jadi manusia dulu. Kenapa? Sedangkan dia bisa menciptakan alam semesta hanya dengan bersabda. Tidak akan terlalu sulit bagi Tuhan untuk dengan bersabda saja semua dosa dihapuskan. Kenapa harus rumit? Maunya kok susah-susah ya Tuhan ini. Harus pakai mati, harus pakai dikubur, harus pakai disiksa, harus pakai naik lagi ke surga. Panjang perjalanannya yang dibahas dosa. Kenapa? Bapak Ibu, semua rangkaian cerita ini memang tidak akan terlepas dari yang namanya dosa. Kalau kita kembali melihat hakikat dosa itu sendiri, dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Mari kita pahami bahwa dosa ini bukan hanya berbicara tentang sekumpulan pelanggaran moral yang kita lakukan. Bapak Ibu, dosa ini adalah satu kuasa yang mengikat. Ketika orang sudah ada di dalam dosa, dia tidak akan mudah untuk keluar dari dosa karena dia akan semakin terikat. Dan itu ketika jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang dari hidupnya. Kesalahan seorang Adam membuat dia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 5 ayat 18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran Adam semua orang dapat hukuman. Lah kok begitu, kan gak adil ya? Ini pertanyaan yang umum, banyak orang tanyakan. Masa yang salahnya cuma Adam yang dihukumnya semua manusia? Kan sangat tidak adil. Kenapa ya? Kenapa yang salah cuma Adam tapi semua manusia kena? Jawabannya, karena Adam adalah perwakilan manusia. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan dengan tujuan yang indah. Nah, akhirnya dosa membuat dia melenceng. Tidak tepat sasaran seperti yang Tuhan siapkan, amartia. Jadi Bapak Ibu, ketika dia berbuat dosa, maka semua manusia lainnya, keturunan Adam, itu juga akhirnya berdosa. Bahkan ketika orang baru lahir pun, kata orang dia seperti kertas putih. Iya, tapi di dalam naturnya dia sudah berdosa. Begini, beberapa waktu yang lalu ada Olimpiade Tokyo. Graciani Poli ya dan Apriana Rahayu. Mereka menang, dapat medali emas. Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana euforianya bangsa Indonesia. Wah, sampai ada yang di sosmed artis-artis nangis, sorak-sorak, bahagia sekali. Dan ketika datang sampai di Indonesia, presiden dan semuanya menyambutnya. Ya Bapak Ibu, ini gambaran sukacita yang besar. Yang tanding siapa sih? Cuma 2 orang. Yang menang siapa? Semua bangsa Indonesia merasa menang. Oh, 2 orang. Sedikit. Tapi seluruh bangsa Indonesia merasa adalah pemenangnya. Kalau mereka kalah, siapa yang merasa kalah? Semua bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah perwakilan. Mereka adalah wakilnya bangsa Indonesia di perlombaan dunia. Adam mewakili semua kita. Ketika dia jatuh dalam dosa, semua kita juga jatuh dalam dosa. Selanjutnya, kalau kita sudah berdosa,
apa yang terjadi dengan kita? Roma 6 ayat 23 katakan, ya karena semua kita sudah berdosa dan kita menerima upah kita, yaitu maut. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi dipastikan semua orang yang berdosa dia pasti akan mati, akan menerima hukuman. Maut menjadi bagiannya. Dan kalau kita kembali lagi melihat, mengingat karakter Tuhan. Selain kudus ya, kalau kita bicara karakter Tuhan, Tuhan itu ya kudus, suci, maha besar, maha kuasa, adil, tapi juga penuh kasih. Nahum 1 ayat 3 katakan dia itu Allah yang penuh kasih, panjang sabar, besar kuasanya. Tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya sebagai Allah yang adil, tidak mungkin Allah tidak menghukum dosa. Tidak mungkin, setiap orang yang bersalah harus menerima hukuman dalam keadilan Tuhan. Tapi sebagai seorang Allah yang penuh kasih, dia tidak ingin untuk manusia mengalami penghukuman tersebut. Lalu bagaimana caranya supaya kasih dan keadilan Allah bisa berjalan bersama? Bagaimana supaya kasih Allah tetap ada, tapi keadilan Allah tetap ditegakkan? Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Harus ada orang yang tetap dihukum supaya keadilan itu nyata. Harus ada yang menggantikan posisi manusia sebagai orang yang akan dihukum. Ini solusinya. Harus ada orang yang menggantikannya. Sehingga manusia tidak dihukum. Nah, tapi ada syaratnya, ada syaratnya. Ada syaratnya sebagai orang yang menggantikannya. Orang itu yang menggantikan haruslah juga seorang manusia. Nah, karena tidak mungkin yang salah kan manusia. Masa yang ganti bebek? Ya manusia gantinya harus manusia. Yang kedua persyaratannya, orang itu tidak berdosa. Orang itu harus seseorang yang kudus. Karena bagaimana mungkin seorang berdosa menggantikan orang berdosa lainnya? Lah dia saja tidak beres, dia saja mau dihukum. Masa dia menggantikan hukuman orang lain? Kan tidak mungkin. Nah ini dua syarat yang harus dipenuhi. Supaya keadilan dan kasih Allah berjalan bersama. Bapak Ibu, seorang penebus dosa tidak boleh berdosa. Lah kalau dia seorang manusia bisa. Manusia di sini juga banyak manusia di dunia ini. Oke, manusia bisa. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, dia tidak berdosa. Ya nggak mungkin. Kan semua manusia katanya sudah berbuat dosa. Lalu bagaimana caranya supaya syarat ini, kedua syarat ini bisa terpenuhi? Semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Kita lihat ke atas. Kita lihat kepada Tuhan. Yang tidak berdosa itu, yang kudus itu hanya Allah. Berarti hanya Allah yang bisa melakukannya. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16, inilah jalan keluar yang diberikan. Allah mengorbankan putranya. Allah menjadi manusia, inkarnasi dalam Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa manusia. Oh, apakah Allah setelah jadi manusia biasa dia berbuat salah? Kan manusia semua berdosa. Berarti kalau Allah sudah ke dunia dia berdosa juga. Kan dia manusia? Tidak. Ketika Allah jadi manusia, keilahiannya sebagai Allah tidak hilang. Dia tetaplah Allah. Dia bukan manusia setengah Allah. Dia manusia utuh 100%. Dikandung 9 bulan dalam kandungan. Tapi dia juga tidak kehilangan kealahannya. 100% Allah dan dia 100% manusia. Bapak Ibu, sekarang kita paham ya. Kalau ditanyakan kepada kita, kenapa Yesus satu-satunya juru selamat? Kenapa tidak ada yang lain? Karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa memenuhi semua persyaratan untuk jadi seorang penebus dosa. Yesaya 43 ayat 11 katakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesus juru selamat satu-satunya. Allah sudah menubuatkannya sejak dahulu kala dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, Yesus sudah turun ke dunia menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus sudah selesai dengan masalah dosa kita.
Hukuman maut tidak lagi menjadi milik kita. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Apakah setelah itu kita langsung bersama-sama dengan Allah di surga? Ternyata tidak. Kita masih di dunia ini. Kita masih ada di dunia ini. Lalu bagaimana caranya kita yang sudah ditebus ini bisa bertemu dengan Allah? Kembali, hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang juru selamat. Hanya Yesus sang juru selamat yang nantinya akan membawa kita bertemu dengan Allah. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan salah satu dari 7 pernyataan Yesus yang menyingkapkan tentang siapa dirinya. Kita pernah membahas ini dalam khotbah-khotbah beberapa waktu yang lalu. Kita bahas tentang ego eimi, aku adalah. Di dalam perjanjian lama ketika Musa bertemu dengan Tuhan, di semak belukar ada api yang menyala tapi semak itu tidak terbakar. Pada saat itu Yesus berkata, akulah Tuhan, aku adalah aku. Dan dalam perjanjian baru Yesus mengatakan ini lagi. Dan hari ini kita akan fokus untuk membicarakan bahwa Yesus berkata, ego eimi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu, dalam filsafat Yunani ada 3 kata yang disebutkan dalam ayat ini memiliki makna yang sangat penting. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ini kata-kata yang penting. Sehingga ini yang Yesus sampaikan pada waktu itu. Supaya orang-orang pendengarnya pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan ketika dia berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup. Yesus memulai dengan akulah jalan. Kita perlu paham bahwa cerita ini, kata jalan ini yang dimaksudkan Tuhan pada saat ini adalah dia berbicara tentang akulah jalan yang akan menolongmu untuk bertemu Allah di surga nanti. Dia bicara tentang surga. Karena di pasal ini di ayat kedua sampai ayat keempat, kalau Bapak Ibu baca, di sini ada sebelumnya di ayat ke-13 ada murid, ada Thomas yang berkata, Tuhan kalau nanti kau tidak bersama kami mau cari kemana? Kami tidak tahu engkau di mana. Nah, tidak tahu di mana. Dan Yesus berkata, akulah jalan. Inilah penjelasan Yesus, penegasan Yesus. Dia menjawab keraguan-raguan, kebingungan daripada muridnya. Manusia memikirkan tentang jalan, bagaimana menemukan jalan. Sehingga jalan itu nanti ujungnya membawa saya bertemu dengan Allah. Dan Yesus menegaskan di sini bahwa dialah satu-satunya jalan. Bahkan di bagian terakhir dari ayat ini Bapak Ibu bacakan, di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali di sini Yesus katakan hal ini. Tidak ada bahwa jalan ke surga bertemu dengan Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Jadi artinya jika seseorang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan bertemu dengan Bapa di surga. Tak seorang pun akan sampai ke surga jika mereka tidak percaya Yesus. Ini sudah final. Ini sudah titik, tidak bisa ditawar lagi. Jika kita tidak percaya Yesus, kita tidak akan berada di surga. Bapak Ibu, bagaimana cara untuk menemukan jalan ke surga hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Selanjutnya bagaimana ketika kita berbicara tentang kebenaran? Kata yang dipakai di sini aletheia. Aletheia berbicara tentang kebenaran yang paling bernilai, yang hakiki itu apa? Kembali lagi Yesus menegaskan akulah kebenaran itu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepadanya manusia dapat diselamatkan. Kebenaran bahwa satu-satunya keselamatan itu hanyalah di dalam Dia. Perbuatan baik seperti apapun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kalau ada orang yang merasa dia bisa melakukan kebaikan, kesalehan sekalipun, Yesaya 64 ayat 6 katakan, kesalehanmu sekalipun, kesalehanku sekalipun, seperti kain kotor, tidak berguna, tidak ada artinya. Tidak akan mungkin perbuatan baik kita bisa membuat kita sampai ke surga. Ini kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ketika Tuhan berbicara tentang akulah hidup, Zoe, bahasa Yunani ya, ini bukan bicara tentang Zoe, ini bukan bicara tentang
hidup bertumbuh saja, hidup sekedar hidup. Tapi berbicara tentang akulah hidup, inti hidup, makna hidup, nilai daripada hidup, mutu daripada hidup tersebut. Hidup yang berarti yang akan mengantarkan kita pada tujuan selanjutnya. Dan hanya Yesus yang berani mengatakan hal ini. Bapak Ibu, mungkin ada orang yang berani berkata, yang pernah berkata, aku bisa kok mengajarkan dan menunjukkan jalan kepadamu bagaimana ke surga. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi jalan itu. Ada orang yang bisa berkata, aku bisa mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran. Aku bisa mengajarkan bagaimana hidup. Tapi Yesus bukan hanya mengajarkan dan menunjukkan jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri. Yesus bukan hanya pribadi yang mengajarkan tentang kebenaran, tapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan Yesus bukanlah orang yang bisa mengajarkan bagaimana supaya hidup kita bernilai dan bermutu. Tapi dia adalah hidup itu sendiri. Sehingga sekarang kita mengerti bahwa jalan yang dimaksudkan di sini itu berada di dalam diri Yesus. Kebenaran itu bersatu dengan Yesus dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga inilah dia satu hal yang penting. Siapa yang bersatu dengan dia, yang menjadi milik Kristus, percaya kepadanya, mereka pasti memiliki jalan kebenaran dan hidup. Ini penting. Tolong diingat. Di luar Kristus tidak ada hidup. Tidak ada yang benar. Jalan itu tidak ada. Hanya Yesus. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa hidup yang sesungguhnya dan bernilai itu dimulai ketika seseorang diperdamaikan dan dipersekutukan kembali dengan Allah di dalam Kristus. Keselamatan berbicara tentang pulihnya sebuah relasi manusia dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang membuat seseorang memiliki hidup yang berarti, hidup yang berkelimpahan, hidupnya berkualitas. Artinya selama orang itu belum dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dia pasti tidak akan punya damai sejahtera, tidak akan tenang, tidak akan punya kehidupan yang bernilai. Mungkin bisa hebat, mungkin bisa kaya, mungkin bisa terkenal, tapi nilai dan hidup yang kekal itu tidak akan menjadi bagiannya. Ya. Sehingga kita perlu bertanya, sudahkah kita sendiri pun hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan? Sudahkah kita diperdamaikan dengan Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Kristus? Karena kalau tidak, kita pun tidak ada di dalam atau juga menjadi bagian dari apa yang Tuhan katakan di sini. Ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, Dia mengampuni kita, Dia menebus kita, membebaskan kita. Dia juga akan menyempurnakan kita dengan membawa kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, hidup Tuhan itu pasti akan ada di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya dulu, pasti itu juga yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga menjadi murid Kristus, semakin serupa Kristus itu nyata. Karena kita sudah hidup dengan Tuhan, Dia hidup di dalam kita. Selama kita belum berdamai dengan Tuhan, dan masih hidup di dalam dosa dan terikat oleh dosa, kita tidak akan mungkin memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa hidup kekal itu bukan dimulai nanti setelah kita mati dan kehidupan selanjutnya. Hidup kekal itu sudah dimulai sejak kita masih di sini, di dalam dunia ini. Ya, Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sehingga saya ingin katakan, Bapak Ibu, kenalilah Allah yang menjadi manusia. Kenalilah Allah yang sudah menyelamatkan manusia. Miliki, rasakan, alami bagaimana hidup dengan Tuhan. Alami bagaimana kuasanya di dalam kehidupan kita. Kenali Dia dengan benar. Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Sudahkah kita kenal Tuhan sungguh-sungguh? Sudahkah ada kerinduan untuk setiap hari makin ingin kenal dengan Tuhan?
Mengenal Tuhan ini sesuatu yang penting. Di tengah zaman, di tengah pluralis saat ini, di tengah ajaran-ajaran yang begitu banyak, di tengah banyaknya hal yang membuat kita gampang untuk goyah. Kalau kita tidak kenal Tuhan, tidak berakar di dalam Tuhan, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Jadi kalau kita sudah kenal Tuhan, benar-benar kenal Tuhan, bukan hanya sekedar jadi Kristen, kita akan tahu bedanya. Bapak Ibu, Michael Horton dalam buku Kekristenan Tanpa Kristus dia mengatakan demikian. Semakin banyak orang yang dibesarkan di dalam gereja, tapi tidak pernah menseriusi Injil atau menyia-nyiakan Injil. Dan jangan terkejut kalau mereka lantas tidak tahu apa yang mereka percayai dan mengapa mereka mempercayainya. Banyak orang di dalam gereja dengar Injil tapi tidak mengalami Injil. Sehingga akhirnya yang terjadi, mereka tidak tahu apa yang mereka harus percayai dari Injil, mereka tidak tahu apa yang harus dipercayai dari Yesus, dan kenapa mereka harus percaya Yesus. Dan bagi saya, ini tragedi yang paling besar dalam hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan, tapi kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Billy Graham katakan, saya belum pernah tahu ada orang yang sudah menerima penebusan Kristus, tapi kemudian dia menyesalinya. Saya nggak pernah bertemu orang yang sudah benar-benar merasakan arti diselamatkan Tuhan dan kemudian dia menyesal kenapa saya diselamatkan Tuhan. Tapi orang akan mudah mencampakkan keselamatan, mudah untuk menolak keselamatan. Apalagi kalau dia tidak kenal Tuhan, tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Saya berharap kita yang dibesarkan puluhan tahun hidup di dalam gereja, bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan, baca Gema, ikut PDP, ikut IT kelas, ikut ibadah, pengajaran. Sedih sekali kalau kita tidak kenal Tuhan. Kiranya semua hal yang kita lakukan menolong kita untuk mengenal Kristus. Kiranya sebagai orang tua kita juga diajak untuk berpikir, apakah saya sudah benar-benar memperkenalkan Kristus kepada anak-anak saya? 2 minggu yang lalu hari Minggu ada pertemuan orang tua, guru-guru sekolah minggu ya. Dengan guru-guru orang tua dengan guru-guru sekolah minggu ya, orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Dan di situ ya saya berbicara tentang kelas saya, kebetulan saya di kelas besar dengan teman-teman losa-losa di kelas besar. Kami sangat diberkati dengan orang tua yang bertanya, ini bagaimana ya, ini ceritanya anaknya dari kelas 4 naik kelas 5, ini bagaimana ya, kok pengajarannya sekarang lebih padat ya, lebih ini ya. Ini membuat saya secara pribadi terharu karena ada orang tua, masih banyak orang tua yang concern, yang memikirkan ini buat anak saya terlalu berat. Setidaknya dia tahu bobotnya ini buat anaknya mungkin agak lebih berat. Pelajaran anak saya banyak, tapi anak saya juga penting untuk mengerti tentang hal-hal rohani. Sehingga ini membuat kami ya, khususnya guru-guru kelas besar pada saat itu berpikir, wah kita bersuka cita sekali orang tua ternyata memperhatikan pertumbuhan rohani anak-anak. Yuk kita guru-guru juga lebih semangat yuk. Kita semangat mempersiapkan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Bapak Ibu bukan hanya bicara tentang anak kecil, bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah kuliah di luar, sudah bekerja di luar, untuk anak-anak kita yang sudah menikah. Apakah ketika kita bertelepon kita hanya menanyakan pekerjaannya, pelajarannya, kuliahnya, kesehatannya? Pernahkah kita bertanya, kamu sudah renungan nak? Masihkah kamu punya waktu bersekutu dengan Tuhan? Kamu masih berdoa nak? Masihkah kita bicara tentang iman dengan anak-anak kita? Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan pertanyaan. Begitu banyak tanda tanya dalam hidup kita yang kita kadang tidak tahu jawabannya. Saya ingat satu kisah, bukan kisah, kejadian baru beberapa hari yang lalu. Tentang saudara sepupu saya. Saya punya saudara sepupu seorang pria dan dia beberapa waktu yang lalu terpapar COVID bersama dengan istrinya. Nah, Bapak Ibu, saudara saya ini dari anak muda, dia anak muda yang melayani Tuhan. Dia bersungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dia menemukan pasangan hidupnya sesama anak pemuda di dalam gereja yang juga aktif melayani. 14 tahun mereka menikah. Di tahun ke-12 baru Tuhan mengizinkan mereka untuk memiliki buah hati. Melalui perjuangan yang panjang.
Terakhir dengan proses bayi tabung akhirnya mereka punya anak. 12 tahun setelah pernikahan. Kemarin mereka terpapar COVID. Setelah 33 hari dirawat. Suami sembuh. Tapi istrinya harus kembali kepada Tuhan. Di hari pengebumiannya saya baru tahu bahwa ternyata istri sepupu saya tersebut sedang mengandung 5 bulan. Dan bayinya juga meninggal di dalam kandungannya. Pada saat ada puji-pujian penghiburan, tiba-tiba ada satu lagu yang diperdengarkan di acara pengebumian. Lagu Happy Birthday. Saya pikir siapa yang ulang tahun? Dan ternyata di hari pengebumian itu tepat putri mereka yang kecil yang sudah mereka nantikan berulang tahun yang kedua tahun. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan yang membuat kita hancur hati menangis. Saya tidak tahu, pasti berat sekali bagi saudara saya sebut. Dia bahkan katakan setelah pulang dari pengebumian dia tidak berani pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumah mamanya bawa anaknya, anak perempuan yang kecil. Karena dia gak kuat, dia bilang lihat sendal istriku saja aku mau pingsan. Lihat sendalnya saja aku gak kuat. Tapi setelah beberapa hari kemudian dia beranikan pulang ke rumahnya. Dia nyetir di dalam mobil, dia berdoa terus, Tuhan aku harus pulang ke rumah, aku harus ambil barang, aku harus ini. Tuhan kuatkan aku untuk nanti aku masuk ke rumahku, aku bisa kuat. Tapi dia bilang, aku kayaknya gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Tapi dia tetap di hari Minggu, seminggu yang lalu, tepat seminggu yang lalu dia pulang ke rumahnya. Dengan perasaan yang tidak bisa tahan dia masuk ke rumahnya, dia buka pintu rumahnya. Dia lihat foto-foto pernikahan dan sebagainya. Satu hal yang dia tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Dia tidak takut. Dia tidak jatuh. Justru dia merasakan damai yang luar biasa. Justru dia merasakan terima kasih Tuhan. Ada waktu 14 tahun aku bersama-sama dengan wanita yang luar biasa ini. Kalau sekarang aku harus ngepang rambut anakku sendiri, mandikan anak perempuanku sendiri. Aku harus bekerja, tapi aku tahu ada kekuatan dari Tuhan yang dia rasakan. Hanya hal kecil yang dia minta waktu itu. Kepada kami dia katakan, aku hanya minta di dalam ketidakmengertianku, Tuhan mengizinkan ini semua cepat berlalu dariku dan aku kuat untuk melaluinya. Bapak Ibu, mungkin kita punya pergumulan. Tidak persis sama seperti yang saudara saya ini alami. Tapi pandemi COVID ini pun mungkin sudah membuat kita mau mati rasanya. Bukan orang gak takut COVID, orang takut COVID. Tapi kenapa orang tetap pergi keluar? Mereka juga takut, lebih takut kalau gak makan. Lebih takut mereka mati karena kelaparan. Mereka harus cari uang. Bapak Ibu, satu hal yang kita tahu, bahwa dalam segala hal, Tuhan tidak akan tinggalkan kita ketika kita sudah menjadi miliknya. Charles Spurgeon katakan Kristus itu bukan hanya juru selamat, tapi dia adalah keselamatan itu sendiri. Satu-satunya keselamatan dan keselamatan dari Allah. Kalau kamu memiliki keselamatan dalam setiap aspeknya dan dalam segala bentuknya, segera setelah kamu peroleh Kristus, kamu harus percaya dalam segala hal dan untuk selamanya. Juru selamat itu tetap ada. Dalam segala hal. Kalau kita ganti kata dalam segala hal menjadi dalam masa pandemi, dalam masa PPKM, dalam masa ibadah online yang tidak enak ini, dalam masa ekonomiku yang sulit, dalam masa kesehatanku yang menurun, dalam masa keluargaku yang berantakan, dalam masa duka citaku yang dalam masa keterpurukanku yang sangat-sangat dalam. Dia juru selamat yang tetap ada. Sekali kita memiliki Yesus dalam hidup kita, selamanya dia menjamin hidup kita. Karena itu jangan pernah sia-siakan arti seorang juru selamat itu dalam kehidupan kita. Hidup berkelimpahan, bukan soal hidup dalam keadaan nyaman dan tanpa penderitaan. Tapi soal dalam segala hal kita tahu Yesus memegang kendali akan hidup kita.
Saya akan akhiri bagian firman Tuhan ini dengan membaca satu nats yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Ya, katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Kalimat lain katakan, aku tidak takut, aku tidak gentar, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu, Daniel Whittle adalah seorang anak muda yang punya masa depan yang cerah. Di usia 21 tahun dia sudah cukup berkarir dengan baik, jadi akuntan yang hebat. Dia punya mimpi yang indah untuk hari depannya. Namun hantaman peristiwa-peristiwa pahit dalam hidupnya membuat dia tidak mengerti dan tanda tanya besar dalam hidupnya, apa yang sedang terjadi denganku. Dari tubuh yang sehat, aku harus jadi orang yang tidak punya tangan. Dari punya keluarga, aku harus sendirian. Aku kehilangan semua, kehilangan karir, kehilangan masa depan yang sudah kurancang. Dalam masa-masa berat ini dia ingat satu Alkitab kecil yang pernah diberikan oleh ibunya. Dia mencoba membaca, mau cari tahu jawabannya apa dari tanda tanya ini. Semakin dia mau cari tahu jawabannya, semakin dia tidak menemukan jawabannya. Tapi semakin dia membaca Alkitabnya, semakin dia tahu bahwa ada Yesus yang bisa dia percaya, yang akan nantinya memberikan jawaban ini baginya. Dan 2 Timotius 1 ayat 12 adalah ayat yang ditemukan oleh Daniel yang menguatkan dia untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kemudian digubahnya menjadi sebuah lagu. Dan lagu ini kemudian menjadi lagu yang sudah sangat banyak memberkati orang. Bagaimana Tuhan menjaga apa yang kita percayakan kepadanya. Iman yang sudah kita percayakan kepadanya, Tuhan akan jaga itu. Supaya kita tetap percaya. Tapi tetaplah bersandar kepadanya. Silahkan Bapak Ibu menikmati dan meresapi kata-kata dalam lagu ini. Ini adalah ungkapan hati seseorang yang di dalam kehancuran hidupnya, dia melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercayanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku yakinkan kuasanya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara, banyak orang membutuhkan juru selamat. Di tengah tekanan hidup saat ini, ketika tidak ada lagi pengharapan yang lain, hadirlah bagi mereka. Mereka membutuhkan jalan, mereka membutuhkan kebenaran Kristus, mereka membutuhkan hidup yang Tuhan berikan. Kalau kita sudah mengalaminya, tolong jangan berhenti hanya untuk diri kita. Beritakan, bagikan kepada orang lain juga, kepada keluarga kita yang belum percaya Kristus, supaya mereka pun bisa merasakan artinya hidup, mempercayakan hidup di dalam tangan Tuhan, Sang Juru Selamat. Saya berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan menggerakkan hati kita untuk terus mau belajar, untuk terus mau memakai kesempatan hidup ini, mewartakan Kristus, Yesus, satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Kami mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami mau kembali mengalami dahsyatnya Tuhan yang maha besar yang hidup dalam kehidupan kami. Kami mau bisa mengatakan kepada dunia bahwa aku mempercayai Kristus. Aku mau terus beriman kepadanya. Dan aku tahu bahwa Dia yang kupercaya, Dia tidak akan meninggalkan, tidak akan mengecewakan. Tapi Dia akan bersama-sama denganku. Dia akan menjaga apa yang kutaruhkan. Hingga nanti waktunya untuk bertemu kembali di surga yang kekal dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara semua, saat ini proyek ketaatan yang akan kita lakukan dalam minggu ini adalah kita mau belajar, karena minggu ini adalah minggu pengajaran keluarga. Mari belajar bersama dengan keluarga kita. Silakan Papa Mama coba menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dengan cara yang paling mudah untuk anak-anak kita bisa mengerti. Kalau kita yang tidak bersama orang tua, mari belajar secara mandiri untuk kita bisa paham, kita bisa tahu, kita bisa mengerti, dan kemudian kita bisa men-sharingkan, membagikan apa yang sudah pernah kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari mana bahan belajarnya Bapak Ibu? Silahkan di bahan PDP bisa kita sharingkan, bisa minta bahannya juga ke hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa dapatkan dari mana yang Bapak Ibu inginkan. Tapi tolong dalam minggu ini pakailah waktu ini belajar tentang Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Marilah bersama-sama kita berdiri, kita akan kembali mengakui iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Saatnya kita boleh bersama-sama memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Berkat-Nya melimpah tiada berkesudahan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hari ini kita boleh memberikan persembahan syukur kita dan juga persembahan diakonia. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA atau Bank Danamon, atau dapat juga dengan memindai kode QR dengan aplikasi online. Dan untuk persembahan diakonia dapat juga ditransfer ke rekening BCA dan juga dengan cara memindai kode QR untuk persembahan GKKA untuk diakonia. Marilah kita memberi ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan.
Mari semua jemaat Tuhan, silahkan berdiri lagi, kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur jika saat ini kami kembali bisa memberikan persembahan kami. Ucapan syukur kami tidak akan pernah berhenti dan terbatas hanya melalui persembahan. Tapi biar yang sedikit ini juga menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kiranya menolong supaya majelis, bendahara yang mengelolanya juga bisa mempergunakannya untuk memperluas pelayanan Tuhan. Untuk semakin banyak orang diberkati melalui setiap persembahan ucapan syukur, diakonia yang sudah kami berikan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya juga Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara bagi kami masing-masing. Dan biar Tuhan terus tolong kami, supaya kami terus meyakini, bukan hanya di mulut kami, tapi dalam hati dan dalam sikap hidup kami. Kami beriman sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan tolong kami untuk berani menyampaikan hal ini kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga menolong kami bertumbuh di dalam rohani melalui setiap cara disiplin rohani yang kami lakukan, untuk kami semakin mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong juga secara jasmani dalam kehidupan kami. Sudah terlalu banyak, terlalu baik dan tidak bisa kami menghitung berkat-berkat Tuhan secara jasmani yang kami terima. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan juga terus menolong kami bertumbuh semakin kuat juga di dalam jasmani kami di tengah masa pandemi ini. Kami tetap diberikan kesehatan yang prima oleh Tuhan. Kami, keluarga kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Dan juga jemaat Tuhan. Tuhan menolong jemaat kami semua juga Tuhan. Supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik melalui tubuh yang sehat. Bisa melayani, bisa memberikan semua hal yang terbaik dengan kesehatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kami mengingat jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan terus menolong dalam masa pemulihan Pendeta Emeritus Paulina Lo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak Tepun Lung, Ibu Swan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sukacita di tengah masa-masa kelemahan tubuh untuk tetap percaya, beriman, dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk jemaat yang boleh merayakan, menikmati, mensyukuri pertambahan usia, baik secara pribadi maupun di dalam usia pernikahan. Untuk jemaat yang berulang tahun kami berdoa, kiranya kasih setia Tuhan juga terus ada bagi Bapak Ramlan, Ibu Mariana, Bapak Iwan Sumarto, Saudari Faniali, Saudari Verlina, Ibu Sofi, Saudari Doni, Ibu Ongki Melanio, Bapak Robert Owen, Ibu Lina Wati Chandra, dan juga berkat Tuhan dalam sukacita dalam keluarga bagi Bapak Andi dan Ibu Marliani, bagi keluarga Bapak Wendy Jangkang dan Ibu Vera, bagi Bapak Judi dan Ibu Betty Tanti, serta bagi Bapak Sukianto dan Ibu Suryawati. Terima kasih Tuhan, izinkan keluarga ini dan pribadi-pribadi ini melihat dan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan pribadi. Dan Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus menolong bangsa ini pulih dari pandemi COVID ini yang sudah sekian lama Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus menolong memakai para pemimpin kami. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Presiden kami dan juga jajarannya. Semuanya Tuhan, ditolong Tuhan. Dari tingkat paling tinggi sampai tingkat daerah yang paling kecil. Semuanya bisa bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani bagi para pemerintah kami. Sungguh-sungguh memikirkan rakyat. Dan bersama-sama dengan rakyat kami bisa saling bekerja sama. Untuk bisa melewati masa-masa pandemi ini. Sehingga ekonomi juga bisa berjalan kembali. Tuhan memberkati tiap keluarga dalam kebutuhan ekonomi. Dalam kehidupan sosial kami juga tolong Tuhan. Supaya kehadiran kami orang-orang Kristen juga menjadi berkat. Tolong kami Tuhan. Dalam segala hal kami mau Tuhan ada. Tuhan menolong untuk bangsa dan negara kami bisa pulih kembali. Tuhan dengarlah doa kami. Dengarlah setiap permohonan kami. Kami percaya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami mau mengucap syukur untuk hal itu. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk diutus ke tengah dunia menjadi berkat. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Saatnya kita diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mewartakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesuslah hanya satu-satunya jalan keselamatan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada seorang pun yang layak memegahkan diri. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian bagi Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita telah bersama-sama beribadah pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus sungguh baik dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita mengambil saat teduh, kemudian kita akan menyaksikan warta digital yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.